Ataupun misalnya apa, harus benar-benar niat yang tujuannya hanya Allah semata. Bagaimana niat yang semata hanya karena Allah? Tentu kita mendalami ilmu niat. Kama qala Rasulullah SAW, innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi memang bagaimana memahami Allah, bahkan kita diminta tahallaku bi akhlaqillah. Ya, bagaimana kita berada di rumahnya Allah itu berakhlak dengan akhlaknya Allah gimana? Ya Allah, itu luar biasa. Ya, akhlak Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha menerima taubat, Maha bersyukur, Maha bersabar ya Allah. Tapi kita memang tidak bisa. Tapi kita ada usaha ke sana. Ada usaha takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlak dengan akhlaknya Allah itu sifatnya apa? Ada sifatnya uh, apa ya? Tajalli itu lebih kepada merasa perasaan kita ini hanya menuju Allah Subhanahu wa taala semata. Itu luar biasa. Dimulai dari niat. Makanya ketika kita misalnya sudah menginjak disebut dengan tempat tersebut adalah mikot. Mikot itu adalah tempat niat, ya. Memang dari Indonesia kita sudah berangkat tuh. Ya, sudah berangkat, sudah niatkan. Tapi kita dikuatkan niat lagi di tempat mikot itu. Ya, kalau dari Madinah berarti di Bir Ali. Kalau di pesawat ada ya lam namanya, di atas pesawat itu kurang lebih setengah jam mendarat. Atau bagi yang penduduk Mekah, Ji'ronah dan sebagainya. Nah, ketika kita niatkan itu, labaik Allahumma umrotan. Nah, itu sudah mulai itu. Atimul hajja wal umrotalillah. Saya ingin membahas itu aja hari ini. Belum kepada praktek kita harus tawaf atau sa'i dan sebagainya. Nanti insya Allah kita bahas satu hari nanti. Lebih kepada niat. Jadi kalau kita sudah masukkan niat ke dalam kolbu hati kita yang pada saat itu di tempat mikot itu, tadi beberapa tempat karena asalnya beda, dari Madinah, Bir Ali, dari yang penduduk Mekah Ji'ronah, dari atasnya kalau dari Indonesia kalau berada berada di pesawat di atas pesawat setengah jam menjelang mendarat itu, kita sudah pakai baju ihram dan kemudian kita sudah niat. Nah, itu sebelum mendarat kita baca, kalau langsung ke Mekahnya ya, kita baca labbaik Allahumma hajjan atau hajinya, ataupun labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, barulah kita di situ disibukkan dengan talbiyah. Dari mulai niat itu, kemudian sampai nanti ke rumahnya Allah, berarti kan memang penyempurnaan niat itu. Penyempurnaan niat, yang dimana niat tersebut kita khususkan. Bapak dan Ibu, kalau sudah niat itu enak, wah itu mah seperti para sahabat, suara kita habis untuk talbiyah, kemudian wah itu bercucuran air mata, mah silahkan saja lah. Memang terasa itu niat bertemu itu, bukan bertamu ya, bukan hanya bertamu kata saya di awal tadi, tapi bertemu dengan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Coba rasakan itu, kita baca bersama-sama dalam hati kita. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita dalami makna itu. Ya, kita aja belum pergi ini, baru mengucapkan ini sudah dahsyat ini. Hati itu bergetarnya luar biasa. Ya, bagaimana kita merasakan keimanan yang dalam diri kita untuk meraih ampunan Allah, untuk meraih bimbingan Allah, untuk meraih petunjuk dari Allah di rumahnya itu. Jadi wajar orang kalau misalnya sudah berada di sana itu, sudah talbiyah begitu lamanya, kita maknanya pula. Tadi misalnya aku berniat untuk ibadah haji kepadamu ya Allah, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Aku berniat kepada memenuhi panggilan untuk umroh ya Allah, baru kita talbiyah. Labbaik Allah, itu sama, umroh dan haji sama talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Itu luar biasa. Makanya yang kita inginkan itu adalah apa? Yaitu panggilan dari Allah.
gitu ya. Memenuhi panggilan dari Allah itu. Gitu. Jadi kalau sudah kita memenuhi panggilan dari Allah, Allah yang mengundang kita. Jadi kalau Allah yang mengundang kita, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berarti Allah menginginkan kita berada di rumah. Jadi wajar orang yang mungkin punya uang banyak, punya uang apa, belum dipanggil, maknanya memang belum dipanggil oleh Allah. Makanya kalau ucapan labbaik Allahumma itu benar-benar panggilan dari Allah dan kita resapi dengan hati kita mengucapkannya. Bukan lisan saja ya. Kalau alfadan, lafaz saja itu boleh-boleh saja. Tapi yang penting bagi kita adalah bagaimana kita memahami yang disebut dengan lafaz bil lisan walafaz bil qalbi. Ada lisan nih, ada qalbi. Saya lagi mempelajari kitab Miskatul Anwar namanya. Bagaimana kita memahami hati kita dari Allah yang Allah berikan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya.